Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Dataran utara, di daerah terpencil tertentu, Lembah Luopo. Jiwa-jiwa meratap, guntur meraung dan kilat menyambar. Cahaya api bersinar di mana-mana, dan ledakan terdengar terus-menerus. Pertempuran besar dan intens sedang berlangsung. Pihak yang bertahan adalah Sekte Bayangan, yang anggotanya dengan tegas meninggalkan tanah yang diberkati Langya dan kembali, Qin Baiseng, Peri Jiangyu, Hui Fengzi, He Langzi dan lainnya. Gerakan pembunuh abadi, penindasan jiwa. Qin Baiseng mendengus, melangkah maju dalam cahaya dan api yang tak ada habisnya. Bam bam bam. 3 ledakan intens terdengar, Qin Baiseng telah memaksa mundur 3 Gu Immortal yang menyerang dengan momentum yang luar biasa, memberikan perasaan benteng yang tidak bisa ditembus. Aku, Chen Zhenqi yang agung, sebenarnya kalah 3 kali berturut-turut melawan 1 Gu Immortal, dan dalam satu gerakan setiap kali. Gu Immortal dari Myriad Dragon Dog, Chen Zhenqi, menstabilkan dirinya dengan susah payah dan menatap Qin Baiseng dengan kaget dan marah. Sialan, tidak mudah untuk mengatur gelombang serangan, dan itu benar-benar dipatahkan olehnya dengan begitu mudah. Bu Feiyan mengertakkan gigi saat darah merembes keluar dari bibirnya. Gerakan pembunuh jalan jiwa ini benar-benar terlalu kuat, siapa yang bisa menyangka kekuatan sejati Qin Baiseng menjadi begitu kuat. Deduksi Oracle tua benar-benar benar, orang ini kemungkinan besar akan menjadi pelaku kehancuran 88 gedung yang sejati. Patua Tianlong berpikir. Kelompok yang menyerang lembah Luopo tidak lain adalah kelompok Gu Immortals dari 10 sekte kuno besar benua tengah. Ketika tujuan mereka tidak dapat dicapai di tanah yang diberkati gunung bersalju, Feng Jiuge tidak berkecil hati dan mengarahkan mereka dengan tepat, menemukan banyak rahasia dan petunjuk. Setelah melalui deduksi Old Oracle, kelompok abadi menemukan lokasi lembah Luopo dan bergegas. Namun, lembah Luopo sudah lama dimiliki Sekte Bayangan, dan memiliki formasi Gu pertahanan yang kuat. Sementara Gu Immortals benua tengah tertunda oleh ini, Qin Baiseng dan yang lainnya telah mundur dari tanah yang diberkati Langya, segera datang untuk memperkuat. Dengan demikian, situasi saat ini terbentuk. Kedua belah pihak berada dalam kebuntuan. Kelompok benua tengah ingin menyerang lembah Luopo, sementara kelompok Sekte Bayangan mempertahankan markas mereka dengan erat. Gerakan pembunuh jalur transformasi, penyihir wangi yin patung serigala transformasi. Gerakan pembunuh jalur angin, pedang terbang angin kematian. He Langzi dan Hui Fengzi melihat Gu Immortals benua tengah menderita kemunduran, segera meraih kesempatan untuk melakukan serangan balik dengan tajam. Peri Ling Mei dan Peri Ao Sue dari Heavens in Five Manor tidak bisa melawan serangan yang intens, dan hanya bisa mundur tanpa kekuatan untuk melawan. Gerakan pembunuh abadi, lagu giok hijau. Pada saat krusial, Feng Jiuge mengambil tindakan, menggunakan gerakan pembunuh jalur suara yang luar biasa. He Langzi dan Hui Fengzi menderita kerusakan hebat dan mundur. Hui Fengzi mundur kembali ke formasi Gu pertahanan, memuntahkan lebih dari 10 suap darah berturut-turut. Darah ini telah berubah menjadi warna giok hijau tua. Luka He Langzi bahkan lebih parah. Serigala patung yin penyihir harum yang dia ubah sebagian besar telah berubah menjadi batu giok. Dia sangat terkejut, gerakan pembunuh abadi apa ini? Sepertinya menahan jalur transformasi. Saya sebenarnya tidak dapat berubah kembali ke bentuk manusia. Sepertinya saya harus menyelesaikan cedera ini sebelum saya bisa berubah lagi. Feng Jiuge, Qin Baiseng berteriak dengan marah, suaranya menyebar ke seluruh medan perang. Qin Baiseng, aku meremehkanmu. Sebelumnya aku benar-benar ditipu olehmu, aku jauh di bawahmu dalam hal kemampuan akting. Untungnya, pihak saya memiliki jalur kebijaksanaan Gu Immortal dan tanpa menghabiskan masa hidup, dia berhasil menyimpulkan lokasi lembah Luopo ini. Feng Jiuge masih mengenakan jubah merah dan putih. Posturnya lurus, seperti tombak atau pedang. Saat ini, dia berbicara dengan sedikit senyuman, nadanya artikulatif dan sangat anggun. Deduksi yang berhasil, pantatku. Saya tidak ada hubungannya dengan penghancuran 88 gedung yang sejati. Tapi sejak kamu datang, hidupmu akan berakhir di sini. Qin Baiseng perlahan menutup matanya dan menundukkan kepalanya.
Dia menyatukan tangannya di depan dadanya, lalu dia meraih telapak tangan kirinya dengan tangan kanannya dan membentuk kepalan tangan, yang dia angkat tinggi di atas kepalanya. Ketika mereka melihat sikap ini, ekspresi Gu Immortals benua tengah mulai berubah menjadi keterkejutan dan kebingungan, dan mereka mulai mundur. Hanya Feng Jiuge yang berdiri di tempat, seperti dia dipaku di antara langit dan bumi, dan tidak akan bergerak bahkan jika badai menghantamnya. Dia melihat sikap Qin Bai Seng dengan mata cerah. Gerakan ini, mungkinkah itu pedang jantung tinju 5 jari pedang abadi Boking? Benar. Qin Bai Seng menjawab, apakah kamu siap untuk mati? Feng Jiuge tertawa terbahak-bahak, ekspresinya adalah salah satu kegembiraan. Bagus, bagus, luar biasa. Pedang abadi Boking adalah senior saya di rumah Afinitas Roh. Dia gagal dalam kesengsaraannya dan warisan gerakan pembunuhnya juga menghilang secara misterius. Spirit Affinity House tidak mendapatkannya, tetapi malah mendarat di tangan Gu Immortal Northern Plains. Tapi saya telah membaca catatan yang relevan di sekte, pedang jantung tinju 5 jari ini sangat kuat dan tajam. Dikabarkan bahwa saat itu, Lord Sword Immortal Boking merasakan keagungan langit dan bumi, dan kesulitan kenaikan, sehingga dia menciptakan gerakan ini untuk menunjukkan keberanian dan kebanggaannya melawan langit dan bumi sendirian. Jadi sikap gerakan ini cukup aneh, orang yang menggunakannya harus menghadapi langit dan bumi, menundukkan kepala dan menutup mata. Sepertinya pengakuan kekalahan, tetapi mereka sebenarnya menggunakan semua kekuatan fisik dan mental mereka untuk menghasilkan dan melepaskan serangan paling tajam. Tinju di atas kepala mereka menunjukkan betapa beraninya pedang abadi Boking yang tak tertandingi. Seperti kata pepatah, saya memutuskan nasib saya sendiri, bukan surga. Dengan pedang di hati saya maju di jalur pedang. Feng Jiuge tidak sedikit pun gugup menghadapi gerakan pembunuh legendaris, sebaliknya dia berbicara dengan percaya diri. Benua tengah Gu Immortals di belakangnya dipengaruhi oleh ini, dan ketakutan di benak mereka berangsur-angsur menghilang. Ini membuat mereka semakin mengagumi temperamen Feng Jiuge. Huff, kamu tahu cukup banyak, sepertinya kamu memiliki firasat tentang kekalahan dan kematianmu. Qin Bai Seng mencibir. Feng Jiuge menggelengkan kepalanya dan tersenyum cerah. Secara kebetulan, saya telah membuat gerakan pembunuh jalur suara, terinspirasi selama periode waktu tertentu. Selama perjalanan kultivasi saya telah menemukan langit dan bumi, menghadap langit dan bumi, dan menghormati langit dan bumi. Saya merasakan luasnya alam, merasakan betapa kecil dan lemahnya saya menamai lagu ini, lagu langit dan bumi. Langit dan bumi begitu luas, sedangkan manusia sangat tidak penting. Lagu ini meminjam kekuatan langit dan bumi, menggunakan kekuatan yang tak tertandingi untuk menekan semua perlawanan. Di satu sisi adalah kekuatan langit dan bumi yang luas, sesuai dengan jalannya alam dan dengan kekuatan tak terbatas, sementara sisi lain adalah tentang menentang kehendak surga sendirian, dengan kehendak jalan pedang, menekan ke depan tanpa henti. Kedua gerakan ini benar-benar berlawanan satu sama lain. Pada akhirnya, apakah itu lagu langit dan bumi atau pedang hati tinju 5 jari yang muncul sebagai pemenang? Tempo seluruh medan perang melambat sejenak. Tatapan semua orang tertuju pada Feng Jiuge dan Qin Bai Seng. Bahkan Qin Bai Seng menunjukkan ekspresi aneh, dan sambil masih menutup matanya, dia berbicara, "Oh, maka pertarungan ini akan benar-benar menarik. Ambil ini, jari pertama." Cahaya menerangi pengadilan surgawi, abadi dan tidak bisa dihancurkan. Gambar raksasa di udara, yang dibentuk oleh jalur penyempurnaan formasi Gu, tidak lagi menyilaukan, cahayanya benar-benar terkendali. Bagus, tahap pertama sudah selesai, semua bahan sudah diproses. Tahap kedua adalah menarik kehendak surga. Heaven Overseeing Tower Lord berkata setelah dia memeriksanya sekali. Tarik kehendak surga. Peri Chang Sui bergumam. Lian Jiuseng dan Bi Chen Tian juga memiliki ekspresi serius. Heaven Overseeing Tower Lord terus menjelaskan, kehendak surga juga dikenal sebagai kehendak langit dan bumi. Manusia memiliki kehendak, langit dan bumi juga memiliki kehendak. Dibandingkan dengan langit dan bumi, manusia kecil seperti semut, rendah seperti pasir, mereka pada dasarnya tidak layak untuk disebutkan. Kehendak surga adalah materi abadi terpenting untuk memulihkan takdir Gu. Sekarang, ini akan menjadi proses yang sangat panjang dan sulit untuk mengelola formasi Gu jalur penyempurnaan ini.
Karena kita perlu menolak kehendak surga tidak terbatas, kita tidak dapat membiarkannya menghancurkan pikiran kita, jika tidak, kita akan menderita luka yang sangat parah atau bahkan mati. Pengadilan surgawi telah kehilangan beberapa Gu Immortal peringkat 8 dalam proses ini. Lebih banyak persiapan dapat mempercepat kecepatan kerja, sekarang kami akan bergiliran untuk beristirahat dan memulihkan diri. Baiklah. Benua Tengah, tanah yang diberkati Hu Immortal. Sepotong domba sebesar sapi diletakkan di depan Fang Yuan, meneteskan darah. Fang Yuan duduk di tanah dan merobek sebagian dagingnya, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Mulutnya seukuran baskom mengunyah terus-menerus untuk sesaat sebelum menelannya. Tetesan darah mengalir keluar dari celah di antara giginya yang tajam, dan merembes keluar dari bibirnya. Wajah Fang Yuan, bagaimanapun, menunjukkan ekspresi puas dan bahagia. Domba ini bukan daging biasa, tetapi daging domba bertanduk raksasa. Fang Yuan telah menangkap binatang sunyi jalur kekuatan hidup, domba bertanduk raksasa, sebelumnya di dataran utara. Saat ini dia menggunakan kekuatan makan Gu abadi untuk melahap daging dan meningkatkan tanda Dao jalur kekuatan di tubuhnya. Bagaimanapun juga, aku adalah jalur kekuatan Gu Immortal, tanda Dao jalur kekuatan adalah fondasiku. Fang Yuan terus makan sambil melihat ke belakang secara mental atas pertempuran defensif tanah yang diberkati Lang Ya. Dalam pertempuran ini, Fang Yuan pertama kali menguji wajah yang samar-samar dikenalnya, menipu hampir semua orang, efeknya memuaskannya. Kedua, dia menggunakan gerakan pembunuh jalur bintang dalam pertempuran yang sebenarnya. Batu gerindra awan bintang, tali ular bintang, 6 tubuh bintang ilusi dan pertukaran bintang posisi. Pertempuran yang sebenarnya sangat berbeda dari praktik normal. Fang Yuan mampu memahami lapisan pemahaman tambahan mengenai 4 gerakan pembunuh abadi ini melalui pertempuran. Secara alami, warisan jalur bintang Star-Lord Wan Xiang tidak hanya memiliki 4 gerakan pembunuh ini. Namun, Fang Yuan hanya bisa menggunakan keempatnya saat ini. Karena dia hanya memiliki jalur bintang 3 Immortal Gu, Star Mark, Starlight dan Starshoot. Ketiga Gu abadi ini digunakan secara bergantian sebagai inti dari gerakan pembunuh jalur bintang 4. Penguasa bintang Wan Xiang memiliki 4 Gu abadi tetapi 1 dihancurkan dalam pertempuran. Dengan demikian, hanya 3 yang berakhir di tangan Fang Yuan. Aku telah berpikir untuk menggunakan cahaya kebijaksanaan untuk menyimpulkan beberapa gerakan pembunuh abadi jalur kekuatan untuk menebus titik lemahku. Tapi gerakan pembunuh jalur bintang ini cukup bagus dan dapat berguna untuk saat ini, saya tidak perlu membuang waktu dan energi saya. Melalui pertempuran pertahanan di tanah berkah Lang Ya ini, Fang Yuan mampu mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang kekuatan pertempurannya sendiri. Saat mempertimbangkan gerakan pembunuh jalur bintang, kekuatan pertempuran saya sudah berada di puncak peringkat 6. Hanya berdasarkan aspek ofensif, dengan segudang diri, kekuatan pertempuran saya dapat menandingi peringkat 7. Tapi saya masih cukup jauh dari bisa bertarung dengan Gu Immortal peringkat 7 veteran, dan hanya bisa mencoba yang terbaik untuk mengganggu dan mengulurkan mereka. Adapun Qin Bai Sheng, saya tidak punya harapan untuk menandinginya, dia adalah peringkat semua, seorang ahli seperti Feng Jiuge. Pertempuran ini membuat Fang Yuan benar-benar mengenali kekuatan Qin Bai Sheng. Karena itu, di seluruh pertempuran, Fang Yuan umumnya tidak menggunakan kekuatan penuhnya dan pada dasarnya mengikuti arus. Hanya pada titik terakhir dia menunjukkan tangan raksasa diri yang tak terhitung jumlahnya. Dalam situasi seperti itu, menjadi profil tinggi adalah mencari kematian. Dari awal hingga akhir, Fang Yuan telah menaruh sebagian perhatiannya untuk mengendalikan perjalanan abadi tetap terus-menerus. Begitu terjadi kesalahan, dia siap untuk segera mundur. Siapa Qin Bai Sheng ini? Kekuatan sejatinya sebenarnya sangat hebat. Hei Cheng, Jiang Yu, Hui Fengzi, dan yang lainnya, mengapa mereka bersama? Qin Bai Sheng tampaknya menjadi pemimpin mereka, dan dengan Hei Cheng dalam kelompok mereka, balas dendam Hei Loulan mungkin tidak ada harapan. Sekarang setelah saya memikirkannya, detail tersembunyi tentang tanah yang diberkati Lang Ya sangat dalam, ada lebih dari yang terlihat. Dalam ingatan kehidupan Fang Yuan sebelumnya, tanah yang diberkati Lang Ya telah menahan 7 gelombang serangan. Tapi sekarang, tepat di gelombang keempat ini, ada tanda-tanda tidak bisa melawan. Apa kebenaran dalam sejarah?
Apakah karena pengaruh dari Fang Yuan bahwa situasi tanah yang diberkati Langya telah berubah? Kabut tebal telah muncul di depan Fang Yuan. Bahkan jika saya dalam kondisi sempurna, ketika menghadapi Qin Bai Sheng, terutama penindasan jiwa gerakan pembunuh abadi itu, saya tidak akan memiliki kekuatan untuk menyerang balik. Benar-benar tidak berdaya. Fang Yuan menatap tangannya berlumuran darah. Dibandingkan dengan Qin Bai Sheng, Fang Yuan tampak seperti domba bertanduk raksasa yang hanya bisa membiarkan dirinya disembelih oleh orang lain. Langit dan bumi sangat luas, alam tidak terbatas. Semakin banyak orang tahu, semakin mereka akan mengetahui betapa bodohnya mereka. Semakin kuat yang menjadi, semakin mereka akan menemukan betapa lemahnya mereka. Kurang dari The Legends of Renzu lebih besar dari memiliki akun yang menarik. Hutan tanpa batas samsara terpisah dari ayahnya, Renzu, dan hanya bisa tinggal di jurang biasa. Dia patah hati, dan tidak merasa senang memakan buah-buahan lagi. Setiap hari, dia akan meneteskan air mata dan menangis tanpa henti, sampai dia lelah dan berangsur-angsur tertidur. Dalam mimpinya, dia samar-samar mendengar beberapa suara yang sangat lembut, dan merasakan sesuatu yang kecil, seperti semut sedang memanjat tubuhnya. Segera, dia bangun dan duduk, dan melihat seorang miniman sedang memanjat tubuhnya. Karena gerakan Boundless Forest Samsara, pijakan miniman ini menjadi tidak stabil dan jatuh ke tanah. Siapa kamu? Sebenarnya ada orang kecil sepertimu di dunia. Boundless Forest Samsara melihat miniman yang bahkan tidak seukuran jarinya, dan merasa sangat penasaran, lupa menangis sejenak. Miniman itu memandang samsara hutan tanpa batas raksasa dengan tatapan tercengang, dan setelah keterkejutan, dia mengangkat kepalanya dan mulai menangis keras. Hei, orang kecil, aku tidak menangis, untuk apa kamu menangis? Hutan tanpa batas samsara bingung. Miniman itu berbicara sambil menangis, saya yang tertinggi di suku saya, dan saya berani, sombong, dan bangga karena ini. Hari ini, saya berniat mendaki gunung, tetapi berpikir bahwa gunung ini benar-benar manusia. Sebenarnya ada orang-orang raksasa sepertimu di dunia, ini pertama kalinya aku melihat seseorang sepertimu, jadi aku nangis. Hampir setiap orang yang menjelajahi dan tumbuh dewasa, akan memiliki perjalanan mental seperti itu. Semakin banyak mereka melihat, semakin mereka menyadari kelemahan mereka. Kadang-kadang mereka akan menghela nafas pada luasnya dunia, dan kadang-kadang mereka akan menemukan seberapa jauh tujuan mereka dan untuk mencapai tujuan mereka, mereka harus melalui perjalanan tanpa akhir yang belum pernah mereka pertimbangkan sebelumnya. Mereka akan merasakan kehilangan, kebingungan, keputusasaan, kepanikan, bahkan keputusasaan. Dengan demikian, orang bisa memahami miniman menangis ketika melihat Boundless Forest Samsara. Memikirkan kembali kehidupan saya sebelumnya, saya juga pernah bingung dan menangis. Ada gunung di luar pegunungan, dan para ahli di luar para ahli. Selalu ada keberadaan yang lebih kuat dariku, hidup abadi terlalu jauh, bagaimana mungkin diriku yang tidak signifikan mencapainya? Fang Yuan menatap telapak tangannya yang berdarah dan tenggelam dalam pikirannya untuk sementara waktu. Setelah sekian lama, dia tiba-tiba tersenyum, memperlihatkan taringnya yang tajam. Masih terlalu lemah. Apakah itu kehidupan saya sebelumnya atau kehidupan ini? Saya seperti miniman yang ingin mendaki gunung. Tetapi, ketidakberartian saya tidak akan menjadi alasan untuk berhenti mengejar keagungan. Hanya yang pengecut dan kalah yang akan mencari alasan. Bahkan jika air mata meneteskan dan ingus mengalir keluar, saya akan terus mendaki gunung, ini adalah kesenangan hidup. Saat dia memikirkan hal ini, Fang Yuan merobek bagian lain dari daging berdarah dan menggigitnya. Gigi tajam dengan kejam mengunyah dagingnya, tetesan darah segar merembes keluar dari bibirnya. Setengah bulan kemudian, di bukaan abadi Fang Yuan yang mati, dua wasiat berada dalam perjuangan sengit. Satu kehendak seperti bintik-bintik cahaya bintang, berkedip-kedip terang. Kehendak lainnya adalah ilusi, tiba-tiba masuk dan mundur sama tiba-tibanya. Mereka adalah surat wasiat bintang dan surat wasiat palsu. Kedua surat wasiat ini sudah bertarung selama 7 menit. Bintang Will perlahan tidak dapat mengimbangi keinginan palsu, dan menunjukkan tanda-tanda kalah. Namun, dengan pergeseran pikiran Fang Yuan, sebagian baru dari kehendak turun dari langit dan bergabung dalam pertempuran seperti bala bantuan, segera mengubah situasi pertempuran.
Pada akhirnya, surat wasiat palsu itu dikalahkan dengan menyedihkan dengan hanya beberapa fragmen yang tersisa. Fang Yuan, kamu akan mati, kematian yang mengerikan. Keinginan palsu itu tidak bisa mengembun. Menjadi bentuk apapun, dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengutuk dengan suara tergagap. Kutukan dari makhluk yang begitu lemah sama sekali tidak penting. Bintang itu akan menang, itu mengembun menjadi gambar Fang Yuan dan mencibir sambil melirik keinginan palsu Mo Yao, sebelum terbang ke langit dan meninggalkan lubang abadi yang mati. Saya telah membuat kemajuan besar dalam pertempuran kemauan. Sekarang, dalam 1 lawan 1, meskipun saya tidak dapat mengalahkan Mo Yao dan dikalahkan setiap saat, keinginan Mo Yao juga tidak memiliki waktu yang mudah, dan baru-baru ini semua kemenangannya dicapai dengan susah payah. Sementara Fang Yuan mengevaluasi dirinya sendiri dalam hati, bintang itu akan memasuki benaknya dan informasi yang diterima kali ini muncul di benaknya. Fang Yuan awalnya tidak memiliki harapan, tetapi informasi kali ini memberinya sedikit kejutan. Pohon buah impian musim semi. Pikiran Fang Yuan tersentak. Selama perjalanannya di dunia luar, Mo Yao pernah tiba-tiba menemukan pohon buah impian musim semi di dekat dusun tanpa nama. Pada saat itu, konseptualisasi jalur mimpi sangat minim dan tidak ada manifestasi eksternal dari alam mimpi, bahkan eksplorasi alam mimpi pengadilan surgawi sangat dangkal. Mo Yao hanya merasa pohon itu agak aneh, dia tidak mengenalinya, jadi dia mengukirnya di benaknya. Dia meninggalkan pohon buah impian musim semi ini di tempatnya dan tidak memindahkannya. Pohon buah impian musim semi bukanlah tanaman yang sunyi dan tampak biasa, Gu Immortal normal tidak akan dapat menemukan sesuatu yang salah. Hanya karena gerakan pembunuh investigasi Mo Yao agak unik, dia menemukan beberapa poin aneh tentang pohon buah impian musim semi. Tapi dia hanya sedikit penasaran, itu bukan materi abadi. Kemudian, karena hal-hal lain, dia tidak mengunjungi dusun itu lagi. Pohon buah impian musim semi itu selama ini telah ditinggalkan di sana. Waktu membawa perubahan besar, bertahun-tahun telah berlalu, siapa yang tahu apa yang terjadi pada pohon itu? Mungkin sudah ditebang oleh manusia, mungkin dihancurkan oleh api atau mungkin masih ada. Kemungkinannya terlalu banyak, itu adalah tebakan siapapun. Wanita tua ini, Mo Yao, masih sulit untuk dihadapi. Dia menekan ingatan ini di lapisan terdalam, sampai dia tidak bisa lagi menyembunyikannya dan saya menemukannya. Tetapi menurut keadaan ini, hampir semua hal yang dia ketahui telah diperas olehku. Fang Yuan menekan pikiran untuk pergi dan mengambil pohon buah impian musim semi. Faktanya, dia juga telah memperoleh petunjuk berharga lainnya sebelumnya. Itu sehubungan dengan stalaktit kembang sepatu, ini adalah bahan abadi asli. Namun, ketika dia diam-diam pergi ke tempat itu, dia menemukan area utama sudah diam-diam ditempati oleh Spirit Affinity House. Fang Yuan berpikir sejenak sebelum memutuskan untuk tidak pergi. Oleh karena itu, Fang Yuan tidak memiliki banyak harapan sehubungan dengan pohon buah impian musim semi. Selain itu, untuk mengambil buah impian musim semi, dia harus menggunakan metode jalur mimpi khusus dan juga melakukan persiapan lainnya. Jika benar-benar ada buah impian musim semi, mereka akan sangat membantu saya dalam menyempurnakan jalan mimpi Fanagu. Bagaimanapun, bahan yang digunakan dalam memurnikan cacing Gu jalur mimpi benar-benar langka. Sejak dia mendapatkan gerakan pembunuh abadi mengungkap mimpi, tidak peduli seberapa sibuk dia, Fang Yuan akan menghabiskan waktu hampir setiap hari untuk menyempurnakan jalan impian manusia Gu. Jika dia memiliki buah impian musim semi, itu akan sangat membantu dalam menyempurnakan jalan mimpi Gu ini. Bahkan dengan perkiraan konservatif, efisiensi pemurnian Gu akan berlipat ganda setidaknya berkali-kali. Kehendak Mo Yao yang sangat lemah ditinggalkan di lubang abadi, yang mati untuk perlahan pulih. Fang Yuan membuka matanya dan meninggalkan tempat tidurnya, pindah ke penjara istana Danghun. Gu Yue Fang Zeng ditawan di sini, dia sedang berbaring di tempat tidur batu, matanya kosong menatap langit-langit tanpa bergerak. Sekte Bangau Abadi telah meninggalkannya, dan ini baginya adalah dampak yang sangat berat. Setelah teriakan dan ratapan histeris awal, Fang Zeng telah berubah menjadi keadaan ini. Fang Yuan mulai berbicara. Bahkan jika suaranya dipenuhi dengan ejekan, atau meremehkan dan mengutuk Sekte Bangau Abadi serta Lord Skycrane, Fang Zeng tidak menanggapi.
Fang Yuan tidak keberatan dan terus berbicara sebentar sebelum pergi. Mendidik kembali adik laki-lakinya membutuhkan waktu dan tidak bisa dilakukan dalam satu langkah. Fang Yuan sudah mengharapkan ini dan juga tidak kurang sabar. Setiap interval waktu yang ditetapkan, dia akan mengambil inisiatif untuk mengunjungi Fang Zheng. Di Istana Danghun, dia dapat sepenuhnya memantau setiap tindakan Fang Zheng dari jauh. Niat sebenarnya di balik kedatangan Fang Yuan secara pribadi adalah untuk memberitahu Fang Zheng bahwa dia telah berkunjung. Fang Yuan meninggalkan daerah itu dan memasuki penjara lain. Sampai saat ini, penjara Fang Yuan telah menampung banyak tahanan. Selain wasiat palsu Mo Yao dan Gu Yue Fang Zheng, ada jiwa Dong Fang Changfan, jiwa manusia bulu Gu Immortal Zheng Ling peringkat 7, dan akhirnya, jiwa Sue Songzi, yang telah dia tangkap dalam pertempuran tanah berkah Langya. Jiwa Dong Fang Changfan sudah sepenuhnya dicari oleh Fang Yuan, dan satu-satunya nilai yang tersisa adalah jiwa itu sendiri. Sementara itu, jiwa Zheng Ling dan Sue Songzi masih memiliki nilai yang besar. Selama hari-hari terakhir ini setelah kembali dari tanah yang diberkati Langya, Fang Yuan terus-menerus mencari jiwa keduanya. Keuntungannya cukup besar, sejumlah besar resep Gu Fana, banyak gerakan pembunuh Fana, beberapa gerakan pembunuh abadi, beberapa resep Gu abadi, serta pengetahuan rahasia, banyak harta karun dan petunjuk untuk warisan. Namun, karena Zheng Ling adalah jalur angin Gu Immortal dan Sue Songzi adalah jalur salju Gu Immortal, ini tidak cocok untuk jalur kekuatan Fang Yuan atau jalur bintang. Sebelum Fang Yuan mendapatkan jalur angin Immortal Gu atau jalur salju Immortal Gu, hal-hal ini hanya dapat meningkatkan akumulasinya dan memperkuat fondasinya. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa jiwa Sue Songzi telah dirusak, dan ingatan terbarunya terhapus. Dengan demikian, Fang Yuan tidak tahu mengapa Sue Songzi dan Hei Cheng bersekongkol dengan Qin Bai Sheng. Metode jalan jiwa seperti itu sangat mendalam, membuat Fang Yuan tenggelam dalam keajaiban dan tidak dapat berbuat apa-apa. Secara alami, jiwa Zheng Ling dan Sue Songzi masih belum sepenuhnya dicari, keuntungan di masa depan masih merupakan variabel yang tidak diketahui. Adapun hadiah roh tanah Langya, itu memang sangat berlimpah. Fang Yuan tidak hanya menerima resep Gu abadi peringkat 6 yang disepakati sebelumnya dari upaya habis-habisan Gu, apalagi di bawah kegigihan Fang Yuan, semangat tanah Langya sepenuhnya memberikan metode untuk memindahkan tanah yang diberkati ke Fang Yuan. Ini hanya dua hadiah, tetapi mereka memiliki nilai yang sangat besar bagi Fang Yuan. Tidak perlu menyebutkan nilai upaya habis-habisan resep Gu abadi Gu, berbicara alih-alih metode merelokasi tanah yang diberkati. Apakah itu tanah yang diberkati Hu Immortal atau tanah yang diberkati bentuk bintang, keduanya perlu segera dipindahkan. Tetapi biaya metode ini luar biasa dan akan menimbulkan kerusakan besar pada tanah yang diberkati itu sendiri, dan itu membutuhkan penggunaan 12 Gu abadi pada saat yang bersamaan. Roh tanah Langya telah bersiap untuk memindahkan tanah yang diberkati Langya. Setelah relokasi, dia akan meminjamkan Gu abadi ini kepada Fang Yuan untuk memindahkan tanahnya yang diberkati. Secara alami, harga meminjam Gu ini sangat tinggi. 2 bulan kemudian, di tempat tertentu di Laut Timur, Fang Yuan dan Bai Yunseng berdiri diam di atas awan, menunggu Shark Demon dan yang lainnya. Matahari terbenam sekarang, menyebabkan area awan yang sangat besar dengan penampilan merah menyala di barat, bahkan laut di bawahnya diwarnai merah. Gelombang demi gelombang muncul di laut, di bawah turbulensi yang begitu elegan, sinar cahaya terakhir bersinar terang ke tetesan air ini, mereka terang dan merah. Bersama dengan awan yang tampak merah menyala, pemandangan indah terbentuk. Setiap kali saya melihat pemandangan yang begitu indah, saya akan berhenti dan membenamkan diri dalam suasana ini, menghela nafas pada keajaiban alam. Bai Yunseng menatap dalam-dalam saat dia menghela nafas. Saat ini, saya adalah seseorang yang telah berhasil dalam kenaikan abadi, tetapi saya dapat merasakan bahwa dunia ini masih begitu megah dan agung, itu membuat orang merasa seperti mereka adalah serangga yang tidak penting, memiliki rasa rendah diri yang besar. Membandingkan umat manusia dengan surga, kita benar-benar tidak penting. Mungkin hanya peringkat 9 yang mulia Gu yang akan memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan langit dan bumi, saya tidak memiliki harapan seperti itu. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, Saudara Bai, jangan terlalu rendah diri sendiri.
Apakah Anda ingat dari kurang dari The Legends of Renzu lebih besar dari, kisah Miniman itu, ketika kita menyadari bahwa kita kecil dan tidak penting, kita harus mencoba dan menjadi lebih kuat lagi. Kami kecil, tetapi untuk berhenti menjadi bodoh dan menjadi bijaksana, Anda akan merasakan sakit, karena itu menunjukkan bahwa Anda tumbuh. Xing Xiangzi, kamu masih memiliki ambisi besar. Hahaha. Bai Yun Seng tertegun sejenak sebelum dia tertawa juga. Keduanya masih bercakap-cakap, ketika Gu Immortal muncul dari laut di bawah mereka. Siapa ini? Fang Yuan berteriak. Tuan, tolong tenang, nama saya Sanan Jiang, saya dikirim oleh Lord Shark Demon untuk mengundang kalian berdua. Orang itu tersenyum saat dia memperkenalkan dirinya. Tubuh Sanan Jiang bangkit, dalam beberapa tarikan napas, dia tiba di lokasi Fang Yuan dan Bai Yun Seng. Dia adalah zombie abadi peringkat 6. Tubuhnya kuat dan berotot, dia memiliki kepala botak dengan pita tembaga di atasnya, dia memiliki mata biru es dan kulitnya seperti kulit pohon tua, lengan dan kakinya terbuka di luar, jari-jarinya berselaput, telinganya tampak seperti sirip ikan, tajam dan memanjang ke belakang kepalanya. Fang Yuan memutar jarinya, tiba-tiba bertanya, tubuh zombie abadi perjalanan biru yang indah. Senyum lembut Sanan Jiang membeku, dia menatap Fang Yuan saat dia menangkupkan tinjunya, Tuan pasti jalan kebijaksanaan Gu Immortal Xing Xiangzi. Mengesankan, tubuh zombie abadi perjalanan biru saya yang indah diciptakan sendiri, saya baru saja keluar dari kultivasi tertutup, saya belum memberi tahu siapapun. Tuan hanya membuat potongan kecil dan benar-benar mengetahui namanya. Hehehe. Fang Yuan terkekeh, saya bukan jalan kebijaksanaan Gu Immortal, saya terutama mengolah jalur bintang, saya hanya mengolah jalan kebijaksanaan sekunder. Sebelumnya, saya hanya menebak secara acak, saya beruntung benar. Fang Yuan sangat rendah hati. Bai Yun Seng memperhatikan di samping, tertawa sendiri dalam hati. Ini adalah pertama kalinya Bai Yun Seng bertemu Sanan Jiang ini. Dengan demikian, adegan sebelumnya terjadi. Sanan Jiang menggunakan gerakan pembunuh abadi untuk menyelinap ke sini, ketika dia mencapai laut di bawah Fang Yuan dan Bai Yun Seng, jejaknya terungkap oleh Fang Yuan. Ini adalah penyelidikan Sanan Jiang. Tapi segera, Fang Yuan membalas dan menyimpulkan nama tubuh zombie abadi Sanan Jiang. Ketika Gu Immortals berinteraksi, kekuatan mereka adalah hal yang paling penting. Setelah beberapa penyelidikan bersama, mereka bisa memenangkan rasa hormat satu sama lain. Sanan Jiang tidak lagi berani ceroboh, dia menunjukkan ekspresi serius. Dia mengangguk ke Fang Yuan, memiliki ekspresi hormat, sebelum mengalihkan pandangannya ke Bai Yun Seng, tolong ikuti aku, Tuan Iblis Hiu dan yang lainnya sudah menyerang tanah yang diberkati Yulu. Sesaat kemudian, mereka bertiga menyelam ke air laut dan melihat sebuah pintu di dasar laut. Pintu ini melingkar dan berwarna terang, tampak seperti porselen atau batu giok. Rantai mutiara kristal air berjajar di bagian atas pintu saat mereka menggantung, membentuk kerudung dan menghalangi pintu masuk. Mata Fang Yuan menunjukkan ekspresi penasaran. Dia pasti tidak akan berpikir bahwa pintu yang tiba-tiba muncul ini terbuat dari batu giok. Ini adalah pintu masuk tanah yang diberkati Yulu, itu hanya menunjukkan penampilan luarnya, tetapi tujuan sebenarnya adalah untuk bertindak sebagai penghubung antara tanah yang diberkati Yulu dan dunia luar. Pintu masuk itu sangat penting untuk dunia kecil seperti tanah yang diberkati dan surga gua. Setelah pintu masuk ditutup, dunia bukaan abadi akan menjadi dunia kecil tertutup, terisolasi dari dunia luar. Jika Gu Immortals dari luar aperture abadi ingin masuk, itu akan sangat sulit. Bisa dikatakan, pintu masuk adalah kesulitan pertama yang harus ditangani ketika menyerang tanah yang diberkati. Saat itu, He Feng yang dari Sekte Bangau Abadi dan Peri Changyu bekerja sama untuk menyerang tanah yang diberkati Hu Immortal Fang Yuan. Untuk memecahkan masalah pintu masuk, mereka menggunakan Fang Zeng dan metode jalur darah untuk menemukannya. Hanya setelah menemukan tanah yang diberkati, mereka memasuki tanah yang diberkati Hu Immortal. Qin Bai Seng dan yang lainnya menyerbu tanah yang diberkati Langya, mereka juga memanfaatkan jiwa pria berbulu agen penyamaran Gu Immortal untuk menemukannya dan memasuki tanah yang diberkati Langya. Jadi, bahkan jika Fang Yuan tidak menangkap Fang Zeng untuk menggunakan Dewa Darah, dia masih perlu khawatir tentang keselamatan tanah yang diberkati Gu Immortal dan berurusan dengan Fang Zeng. Dalam hal ini,
tidak akan ada cara untuk melacaknya. Bahkan jika mereka tahu lokasi tanah yang diberkati Hu Immortal dengan tepat, bahkan jika mereka dapat memecahkan ruang antara dua dunia, mereka tidak dapat terhubung ke bagian dalam tanah yang diberkati. Saat ketiganya tiba di depan pintu giok ringan, Sanan Jiang mengaktifkan cacing gunya saat kerudung kristal pintu masuk terangkat, dan pintu terbuka. Tuan-tuan, silakan masuk. Sanan Jiang mengundang. Bai Yunseng melihat ini dan tersenyum, aliansi Anda memiliki metode yang tangguh, Anda sudah dapat mengontrol pintu masuk. Sanan Jiang tersenyum ringan, Tuan Bai mungkin tidak tahu, sejak kegagalan 2 bulan lalu, Lord Shark Demon kembali ke markas Zombie Alliance dan menghabiskan sejumlah besar poin kontribusi untuk meminta bantuan zombie abadi jalur kebijaksanaan peringkat 7. Saat ini, kita telah melewati putaran hujan pembuangan esensi abadi yang menghilang, dan masuk lebih dalam ke dalam. Pintu masuk ini juga sepenuhnya di bawah kendali aliansi kami sejak sebulan yang lalu. Fang Yuan dan Bai Yunseng mengangguk, mereka melangkah ke tanah yang diberkati Yulu. Setelah memasuki tanah yang diberkati, mereka tidak melihat penampilan asli tanah yang diberkati Yulu, sebaliknya mereka berada di dalam dunia beku yang benar-benar putih. Ini adalah babak ketiga setelah menghilang hujan pembuangan esensi abadi. Ini adalah gerakan pembunuh medan perang yang disebut hujan beku tanah beku. Setiap jam, akan ada hujan beku yang lebat, serta serangan dari monster salju. Lord Shark Demon dan yang lainnya ada di depan. Sanan Jiang memperkenalkan. Hujan beku tanah beku. Fang Yuan bergumam ringan, dia menatap sekeliling, menunjukkan minat besar tentang gerakan pembunuh medan perang ini. Dia sudah menghilangkan kelemahan sebelumnya setelah mendapatkan beberapa teknik jalur bintang. Baik itu serangan, pertahanan, gerakan, penyelidikan, atau penyembuhan, dia tidak memiliki celah yang jelas. Bahkan dalam hal penyelidikan, Fang Yuan memiliki gerakan pembunuh abadi. Belum lama ini, Sanan Jiang diekspos oleh Fang Yuan, itu karena gerakan pembunuh abadi investigasi jalur bintang. Kekuatan pertempurannya saat ini berada di puncak peringkat 6. Jika dia menggunakan diri yang tak terhitung jumlahnya, dia akan mencapai kekuatan pertempuran peringkat 7. Apa yang kurang dari Fang Yuan sekarang adalah gerakan pembunuh medan perang. Jika dia memiliki gerakan pembunuh medan perang, dia bisa membunuh zombie abadi aliansi zombie Northern Plains secara diam-diam, mengambil alih identitas mereka dan menyusup ke tempat itu. Untuk tujuan ini, Fang Yuan mencari bantuan perilisan, tetapi dia menolaknya. Fang Yuan memeras otaknya karenanya, dia adalah orang yang cerdik, dia menemukan metode lain untuk mundur selangkah dan membuat tujuan alternatif, dia memutuskan untuk masuk ke markas aliansi zombie Laut Timur. Dengan demikian, dia menggunakan penampilan dan identitas jalur bintang biasa Gu Immortal, Xing Xiangzi, dan datang ke Laut Timur bersama Bai Yunseng, dengan sengaja mendekati Shark Demon dan yang lainnya. Saudara Bai, kita bertemu lagi. Hahaha. Sesaat kemudian, ketika semua orang bertemu, Shark Demon sangat antusias. Dia menepuk bahu Bai Yunseng dan mengarahkan pandangannya ke arah Fang Yuan, Tuan pasti sahabat saudara Bai, Xing Xiangzi. Karena kamu adalah teman saudara Bai, kamu juga temanku. Aku hanyalah seorang pembudidaya tunggal yang mengembara, aku tidak akan berani. Fang Yuan tersenyum rendah hati. Dia mengenakan jubah biru besar, rambutnya putih seperti salju, tetapi kulitnya lembut seperti kulit bayi, dia memiliki penampilan yang tenang dan bijaksana. Faktanya, dia terlihat lebih menarik daripada Bai Yunseng, orang tidak bisa tidak merasakan kesukaan saat melihatnya. Istri Shark Demon, Su Baimen, bertanya, jangan terlalu rendah hati, Xing Xiangzi, saya mendengar bahwa Tuan memiliki tingkat pencapaian jalur kebijaksanaan yang cukup mengesankan, bisakah kita melakukan demonstrasi? Fang Yuan melihat ke arahnya. Su Baimen adalah zombie abadi, tetapi dia bisa melihat kecantikan dan keanggunannya sebelumnya. Seperti kata pepatah, seorang wanita cantik mengarah ke kuburan pahlawan, tidak heran jika Shark Demon mengubah dirinya menjadi zombie, mengorbankan prospek kultivasinya yang luar biasa untuk menemani Su Baimen. Segera, Fang Yuan membalasnya tanpa ragu-ragu, kalau begitu saya akan mencobanya, maafkan saya jika saya mengacaukan. Lakukan saja, Tuan Xing Xiangzi. Bahkan jika Anda gagal, tidak ada yang akan menyalahkan Anda. Jawab Shark Demon. Dia memiliki sifat kejam dan galak, dia biasanya memandang orang dengan dingin,
Tetapi ini adalah pertama kalinya dia bertemu Fang Yuan, namun dia sangat hangat dan antusias. Terbukti, dia memberi wajah Bai Yun Seng. Atau lebih tepatnya, dia memberikan wajah ke arah pria itu seperti sebelum gua abadi yang dimiliki Bai Yun Seng. Fang Yuan mengangkat kepalanya dan mengamati sekeliling. Dunia di hadapannya ini adalah tanah salju dan es. Itu benar-benar putih, itu memang langkah pembunuh medan perang, mereka sering dikenal sebagai tanah yang diberkati semu. Fang Yuan mengaktifkan banyak cacing gu jalur kebijaksanaan di dalam bukaan abadinya, dia menggunakan beberapa gerakan pembunuh investigasi jalur kebijaksanaan di depan semua orang. Tapi dia tidak melihat kekurangan, seluruh medan perang sama sekali tidak berubah dan utuh, dia tidak dapat menemukan titik kelemahan. Tapi Fang Yuan tidak cemas, meskipun dia telah belajar sangat keras selama 2 bulan terakhir, menjadi mahir dengan banyak teknik jalan kebijaksanaan, gerakan pembunuh medan perang di depannya tidak sederhana, itu dibuat oleh Peri Yulu. Peri Yulu adalah orang yang luar biasa. Dia memiliki asal-usul yang mengesankan, menjadi murid Paradise Earth Immortal Venerable. Dialah yang meninggalkan warisan pembunuh-pembunuh medan perang nomor 1 di seluruh sejarah umat manusia. Gerakan pembunuh medan perang Peri Yulu pasti luar biasa. Mengesankan. Gerakan pembunuh medan perang ini benar-benar menyatu dengan tanah yang diberkati Yulu, tampaknya dibuat menggunakan tanda Dao di tanah yang diberkati. Metode seperti itu jauh lebih maju daripada tanah yang diberkati Langya. Fang Yuan mengamati untuk waktu yang lama, dia secara bertahap menemukan beberapa poin menarik. Roh tanah Langya tidak berani mengatur gerakan pembunuh medan perang di tanah yang diberkati untuk menghadapi Qin Bai Seng, dia hanya menggunakan formasi gu kebingungan awan 12 gelombang untuk menghadapinya. Roh tanah Langya takut bahwa tanda Dao sementara yang dibuat dalam menyiapkan gerakan pembunuh medan perang akan sangat membahayakan tanah yang diberkati. Faktanya, di dunia kultivasi saat ini, sebagian besar gu immortal tidak akan berani menggunakan gerakan pembunuh medan perang di tanah atau surga gua mereka yang diberkati. Setelah tanda Dao sementara yang dibuat oleh gerakan pembunuh medan perang berbenturan dengan tanda Dao di dunia kecil aperture abadi, gerakan pembunuh medan perang akan gagal, dan gu immortal akan menghadapi serangan balik. Dalam skenario terburuk, tanda Dao akan bertentangan satu sama lain, melepaskan kekuatan menakutkan yang dapat menghancurkan tanah yang diberkati dan membunuh gu immortal di tempat. Ini memiliki prinsip yang sama dengan reaksi pemurnian gu. Tapi Peri Yulu memang ahli hebat dalam gerakan pembunuh medan perang, dia langsung melawan kelemahan ini dengan menggunakan teknik luar biasa yang keluar dari imajinasi Fang Yuan. Dia bahkan jauh melampaui fosil seperti roh tanah Langya dalam hal ini. Fang Yuan diam-diam kagum dan antisipasi, alangkah baiknya jika saya bisa mendapatkan warisan Peri Yulu. Bahkan jika saya hanya mendapatkan satu gerakan pembunuh medan perang yang cocok untuk saya, itu akan menjadi hal yang luar biasa. Dalam gerakan pembunuh medan perang hujan beku tanah beku, Fang Yuan menggunakan teknik jalur kebijaksanaan satu demi satu, membuat deduksi terus-menerus. Hujan beku tanah beku dibuat menggunakan tanda Dao di dalam tanah yang diberkati Yulu, itu bukan tanda Dao sementara, ini membuatnya sangat merepotkan untuk ditangani. Shark Demon dan yang lainnya tidak bisa mematahkan gerakan pembunuh medan perang ini dengan paksa. Jika mereka menghancurkannya, mereka akan menghancurkan tanda Dao di dalam tanah yang diberkati Yulu, ini akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada tanah yang diberkati Yulu. Ini sama dengan mengatakan, Qin Bai Seng merebut sebagian dari rumah gu abadi, kuali penyempurnaan, tanah yang diberkati Langya yang dibungkus ini untuk kehilangan sejumlah besar tanda Dao, itu adalah kerugian yang menghancurkan. Shark Demon dan yang lainnya menyerang tanah yang diberkati Yulu untuk warisan dan sumber daya di dalamnya. Selain itu, menghancurkan gerakan pembunuh medan perang dengan kejam membutuhkan gerakan pembunuh abadi ofensif yang kuat, yang pada gilirannya berarti bahwa mereka akan menghabiskan sejumlah besar esensi abadi. Memikirkan biaya dan manfaatnya, Shark Demon dan yang lainnya hanya bisa mencoba mengungkap dengan benar gerakan pembunuh medan perang yang membeku hujan beku tanah beku. Untungnya, tanah yang diberkati Yulu ini tidak memiliki pemilik, dan tidak diketahui apakah ada roh tanah. Fang Yuan memiliki banyak penjaga gu immortal di sekitarnya, mereka memberinya banyak kebebasan untuk meneliti dan menguraikan lingkungan. Fang Yuan menyipitkan matanya saat cahaya bintang keluar dari pupilnya.
Pada saat ini, dalam benaknya, pikiran bintang yang tak terhitung jumlahnya bergerak, bentrok satu sama lain saat dia menyimpulkan dengan cepat. Fang Yuan mengerahkan semua usahanya sekarang untuk menyimpulkan hujan beku tanah beku. Pertama, menyimpulkan gerakan pembunuh medan perang berkualitas tinggi dapat memberi Fang Yuan banyak pengetahuan dan inspirasi baru. Bahkan jika Fang Yuan tidak bisa mendapatkan gerakan pembunuh medan perang yang cocok untuknya, dengan pengetahuan dan inspirasi ini, dia memiliki dasar yang kuat untuk membuat gerakan pembunuh medan perangnya sendiri. Kedua, rencana Fang Yuan setelah memasuki Laut Timur adalah memasuki markas aliansi zombie Laut Timur. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu Shark Demon, dia harus menunjukkan nilainya sehingga Shark Demon akan menganggapnya sangat baik, membantu merekomendasikannya ke markas aliansi zombie Laut Timur. Saat dia menyimpulkan dengan cepat, waktu juga berlalu dengan cepat. Waktu hampir habis, hujan beku akan segera dimulai, monster salju akan terbentuk dan menyerang kita. Berapa lama lagi yang dibutuhkan Sir Xing Xiangzi? Seorang Gu Immortal yang datang bersama dengan Shark Demon bertanya dengan tidak sabar. Namanya Bodan, anggota Gu Immortal dari aliansi zombie Laut Timur. Dia bukan zombie abadi, tetapi orang yang hidup. Tapi dia berada dalam kesulitan, dan tidak memiliki status tinggi setelah bergabung dengan aliansi zombie Laut Timur. Karena dia memiliki beberapa pencapaian jalan kebijaksanaan, dia dibawa ke tanah yang diberkati Yulu oleh Shark Demon, untuk bergabung dalam invasi ini. Sebelum Fang Yuan muncul, Bodan adalah satu-satunya jalur kebijaksanaan semu Gu Immortal dalam grup. Penampilan Xing Xiangzi mengancam status dan manfaatnya. Jika Fang Yuan berhasil membuat deduksi, bukankah itu menunjukkan bahwa Bodan tidak berguna? Melihat Fang Yuan tidak membuat kemajuan, Bodan tidak bisa menahannya lagi, dia samar-samar memberikan tekanan pada Fang Yuan. Gu Immortal lainnya juga memperhatikan penampilan Fang Yuan. Bodan mengajukan pertanyaan yang mereka miliki secara internal. Fang Yuan tertawa ringan, dia tidak mencoba melindungi wajahnya, dia berkata langsung, saya malu. Gerakan pembunuh medan perang ini sangat mendalam, setelah menyimpulkannya begitu lama, saya hanya membuat beberapa kemajuan kecil. Gerakan pembunuh medan perang ini, tanah beku hujan beku, memang layak untuk pekerjaan ahli hebat peringkat 8, Peri Yulu. Fang Yuan menggunakan banyak teknik jalan kebijaksanaan secara bergantian, tetapi dia tidak membuat kemajuan. Rasanya seperti dia menghadapi penghalang raksasa, dia bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Begitukah? Su Baimen menghela nafas, merasa kecewa. Fang Yuan tidak mau melepaskan kesempatan ini, beri aku sedikit lebih banyak waktu, aku akan terus menyimpulkan. Shark Demon mengangguk, dia berkata, Xing Xiangzi, silakan dan buat deduksi Anda, kami akan memblokir serangan ini untuk Anda. Pada saat yang sama, Shark Demon sedang mempertimbangkan pemikiran lain secara internal, Xing Xiangzi sangat direkomendasikan oleh Bai Yunsheng, tetapi sekarang, tampaknya dia tidak semenakjubkan yang dikatakan. Terakhir kali gerakan pembunuh medan perang sudah membuatku membayar harga yang sangat mahal dalam meminta bantuan zombie abadi jalan kebijaksanaan di Zombie Alliance, saya telah menginvestasikan sejumlah besar uang ke tanah yang diberkati Yulu, saya harus hemat. Jika Xing Xiangzi ini benar-benar dapat mengungkap gerakan pembunuh medan perang ini, itu akan menjadi hasil terbaik. Tapi sekarang, Gu Immortal lainnya memandang Fang Yuan dengan harapan yang jauh lebih sedikit. Bodan memperhatikan di samping, dia tertawa sendiri secara internal, dalam gerakan pembunuh medan perang sebelumnya, setidaknya saya bisa menemukan cacing Gu yang bersembunyi di belakangnya. Tapi kali ini, saya bahkan tidak dapat menemukan petunjuk apapun, saya penasaran, bagaimana Anda akan menemukan terobosan. Seperti yang diharapkan, sesaat kemudian, di langit di atas medan perang ini, gerimis kecil hujan beku dimulai. Tetesan hujan ini seperti jarum es kecil. Alih-alih hujan, ini lebih seperti jatuhnya jarum es, menembus udara dan menembak ke arah Fang Yuan dan yang lainnya. Gu Immortals menggunakan teknik pertahanan mereka. Bodan tidak memiliki Gu abadi, dia dilindungi oleh gerakan pembunuh abadi defensif Shark Demon. Fang Yuan juga dilindungi oleh Shark Demon. Jarum es yang tak terhitung jumlahnya ditembak jatuh, tetapi terhalang oleh penghalang cahaya. Karena jarum bergerak sangat cepat, mereka menyebabkan percikan api muncul di penghalang cahaya. Fang Yuan mau menggunakan batu gerindra awan bintang dan memasukinya.
Dia tidak akan menyerahkan keselamatannya di tangan orang lain. Melihat gerakan pembunuh abadi defensif Fang Yuan, tatapan Gu Immortal lainnya bersinar, sikap mereka sedikit berubah. Fang Yuan bisa menggunakan gerakan pembunuh abadi, dia pasti memiliki Gu abadi. Gu Immortal dengan Immortal Gu tidak bisa diremehkan di dunia Gu Immortal Laut Timur. Tidak semua Gu Immortal memiliki Immortal Gu. Faktanya, sebagian besar Gu Immortal peringkat 6 hanya bisa menggunakan gerakan pembunuh fana, mereka tidak dapat memperoleh Gu abadi bahkan setelah banyak kesulitan. Intensitas hujan meningkat, karena jarum es perlahan berubah menjadi anak panah es yang lebih kuat. Anak panah es merobek ruang, menciptakan suara melengking dan keras. Gu Immortals bertahan bersama, mereka menempatkan semua upaya mereka untuk pertahanan, mereka juga menghitung pengeluaran esensi abadi mereka. Medan perang ini berubah sedikit setelah menggunakan serangan baru, cacat kecil telah muncul dan saya dapat memanfaatkannya. Ini tidak lagi seperti sebelumnya ketika aku tidak tahu sama sekali. Hati Fang Yuan bergetar, dia merasakan kegembiraan. Dia bergerak cepat, 3 kali lebih cepat dari sebelumnya. Pada saat yang sama menggunakan gerakan pembunuh fana, dia juga menggunakan jalan kebijaksanaan manusia Gu. Gerakan pembunuh ini dan Gu fana menghantam udara, menyebabkan asap naik, ledakan gemuruh, atau asam hijau giok berceceran. Fang Yuan menggunakan segala macam metode untuk menguji kekurangan ini. Tapi efeknya cukup tidak bersemangat. Hujan panah es telah berubah menjadi badai es. Pengeluaran esensi abadi Gu Immortals meningkat dengan cepat. Deru. Dengan suara keras, monster salju besar menyerbu dari hujan es yang memenuhi penglihatan semua orang. Monster salju adalah mangsa manusia salju, dengan memakan daging dan darah monster salju, manusia salju dapat berkembang biak lebih cepat dan bahkan mendapatkan umur. Monster salju setinggi 30 kaki bisa melawan Master Gu peringkat 3. Tingginya 40 kaki memiliki kekuatan Master Gu peringkat 4. Dan tingginya 50 kaki memiliki kekuatan menakutkan dari Gu Master peringkat 5. Tapi monster salju saat ini, tingginya sekitar 60 kaki. Ini adalah monster salju tingkat binatang buas yang sunyi, itu tidak bisa diremehkan. Cobalah untuk tidak membunuh mereka, bahkan jika monster salju ini mati dalam pertempuran, mereka akan bangkit kembali, mereka sangat gigih. Su Baimen dengan cepat mengingatkan. Hati Fang Yuan bergetar, menghidupkan kembali monster salju tanpa henti. Bagaimana kita bisa melawan mereka seperti ini? Bai Yun Seng juga mengalami perubahan ekspresi. Jangan khawatir, begitu waktunya habis, monster salju ini akan menghilang dengan sendirinya. Mereka hanya akan muncul kembali saat hujan beku muncul. Shark Demon menjelaskan. Seorang Gu Immortal di sebelah kiri Shark Demon menghela nafas dengan nada khawatir, gerakan pembunuh medan perang bumi beku hujan beku ini sudah memiliki sedikit kemiripan dengan medan perang reinkarnasi. Peri Yulu adalah murid Paradise Earth Immortal Venerable, dia mungkin telah memperoleh beberapa wawasan tentang reinkarnasi dan kelahiran kembali. Gur. Satu demi satu, monster salju muncul, mereka membuat Shark Demon dan yang lainnya sangat sulit untuk membela diri. Serangan monster salju sangat kuat, dan mereka tidak kekurangan mobilitas. Gu Immortals tidak ingin menghadapi mereka secara langsung, mereka menyerang tanpa henti, menggunakan gerakan pembunuh abadi untuk mengganggu monster salju yang menyerang, memperlambat kecepatan mereka dan mencegah mereka mendekat. Kegembiraan Fang Yuan semakin intensif. Ketika monster salju muncul, dia menemukan bahwa gerakan pembunuh medan perang ini memiliki lebih banyak kekurangan. Ada harapan. Fang Yuan menyemangati dirinya sendiri. Dia hanya menerima warisan jalan kebijaksanaan untuk waktu yang singkat, tingkat pencapaian jalan kebijaksanaannya berada pada tingkat biasa, meskipun dia bekerja keras tanpa bersantai atau mengendur, tingkat pencapaian membutuhkan akumulasi dari waktu ke waktu. Menyebut Fang Yuan sebagai pengguna setengah matang sudah merupakan pujian besar. Dia lebih seperti pemula jalan kebijaksanaan. Tapi sekarang, pemula jalan kebijaksanaan ini mencoba mengungkap gerakan pembunuh, hujan beku membekukan bumi. Menggunakan analogi dari bumi, ini seperti meminta seorang siswa sekolah dasar untuk mengerjakan soal matematika sekolah menengah atas. Fang Yuan meraih cacat yang dia temukan ini, tangannya bergerak lebih cepat dan lebih cepat. Akhirnya, di bawah deduksinya, dia menemukan cacing Gu.
Ini adalah Gu Fana, itu dikoordinasikan dengan Gu Fana yang tak terhitung jumlahnya dan Gu abadi untuk membentuk pembunuh medan perang bergerak hujan beku bumi beku. Pergi. Fang Yuan mau, dan tali ular bintang terbang keluar, melingkar di sekitar Gu Fana ini dengan cepat. Tetapi ketika Fang Yuan hendak menyeret Gu Fana ini kembali untuk penelitian, Gu Fana ini meledakkan sendiri. Tali ular bintang meleset dari targetnya, hanya bisa kembali ke sisi Fang Yuan. Gerakan seperti itu menarik perhatian Gu Immortal lainnya. Karena Gu Fana ini dihancurkan, hujan beku menjadi jauh lebih lemah. Dia benar-benar menemukan kekurangan. Bo dan terkejut, dia pernah mencoba mencari kekurangan selama periode menyerang, tetapi dia tidak mendapatkan keuntungan. Warisan jalan kebijaksanaan Bo dan terlalu tidak lengkap, kualitasnya rendah dan memiliki metode yang terbatas. Sebaliknya, warisan Fang Yuan sangat mengesankan, asal-usulnya luar biasa. Itu mengarah pada penciptaan banyak jalur kebijaksanaan yang kuat Gu Immortals, dan pemilik terakhirnya adalah jalur kebijaksanaan nomor 1 Gu Immortal di dataran utara, Dongfang Changfan. Bahkan dengan kemampuan Fang Yuan, dia bisa menemukan cacat di bumi beku hujan beku yang membeku, ini menunjukkan betapa mengesankannya warisan ini. Bagus. Shark Demon memuji. Tapi saat dia mengatakan itu, badai di atas mereka menjadi 3 kali lebih ganas. Swiss. Hujan mengguyur seperti badai, es tajam dan memancarkan tekanan besar pada Gu Immortals yang bertahan melawan serangan itu. Xing Xiangzi, apa yang kamu lakukan? Bo dan meraih kesempatan besar ini dan menegur. Jantung Fang Yuan juga melonjak, dia tahu bahwa dia terlalu gegabah. Bahkan jika dia menemukan cacing Gu yang membentuk gerakan pembunuh medan perang, dia seharusnya tidak menghancurkannya sesuka hati, jika tidak, itu akan mengarah pada perlawanan dan serangan yang lebih kuat. Tapi segera, Fang Yuan merasa gembira lagi. Setelah Gu Fana ini dihancurkan, gerakan pembunuh medan perang hujan beku tanah beku memiliki 2 kekurangan lagi. Dengan cara ini, ada lebih banyak harapan untuk mengungkap gerakan pembunuh medan perang. Segera, menggunakan pikiran bintang di benaknya untuk membuat deduksi, Fang Yuan menemukan lokasi beberapa cacing Gu lagi. Lokasi mereka tidak dapat ditemukan dengan metode investigasi, tentu saja. 1, 2, 3, 4, total 4 tempat. Ada cacing Gu yang bersembunyi di sana, tetapi mereka semua adalah Gu Fana. Mereka benar-benar bersembunyi dengan baik, bahkan dengan gerakan pembunuh abadi investigasi jalur bintangku, aku tidak dapat menemukannya. Dengan pengalaman sebelumnya, Fang Yuan tidak mencoba dan menghancurkan Gu Fana ini lagi. Dia tetap tidak tergerak, terus mengamati dan menyimpulkan. Sangat dekat. Segera, dia menghela nafas dalam hati, menemukan titik bahaya. Gu Fana yang bersembunyi di tempat itu membentuk tempat penting dalam gerakan pembunuh medan perang. Dalam perkiraan awalnya, Fang Yuan menemukan bahwa dengan membunuh Gu ini, dia akan mengurangi kekuatan monster hujan dan salju yang membeku sebesar 50 hingga 60%. Tetapi setelah pengurangan lebih lanjut, Fang Yuan memperoleh temuan baru, jika dia benar-benar menyingkirkan Gu, itu akan mengakibatkan masalah. Meskipun serangan saat ini akan lebih lemah, serangan berikutnya akan terjadi lebih cepat, dan kekuatannya akan 3 kali lebih besar. Serangan saat ini sudah sangat sulit bagi Shark Demon dan yang lainnya untuk dipertahankan. Hujan beku terus berlanjut, menghabiskan cukup banyak esensi abadi, zombie abadi merasakan sakit kepala yang besar. Monster salju setinggi 60 kaki datang satu demi satu, Gu Immortals tidak berani ceroboh. Jika serangan menjadi 3 kali lebih kuat, monster salju tingkat binatang terpencil kuno mungkin muncul. Fang Yuan secara internal terkejut, risiko mengungkap gerakan pembunuh medan perang ini terlalu tinggi, jika dia kehilangan konsentrasinya bahkan sekali, dia akan menderita konsekuensi yang parah. Dan ini hanya melawan Gu Fana yang membentuk lapisan luar. Jika dia berurusan dengan cacing Gu di dalam lapisan dalam, jika metode Fang Yuan salah, dia akan menghadapi reaksi yang lebih sengit. Fang Yuan melewati kekurangan dan terus menyelidiki area lain. Waktu berlalu dengan cepat, tetapi Fang Yuan tidak membuat kemajuan. Ini sudah gelombang keempat. Mendesah. Berapa lama lagi kita harus bertahan? Zombie abadi menghela nafas, sejak bergabung dengan invasi ini, jumlah esensi abadi yang telah dia habiskan menyebabkan dia merasa kehilangan. Dalam situasi saat ini,
Tidak peduli berapa banyak esensi abadi yang kita gunakan, apa gunanya jika kita tidak melihat hasil apapun. Bo dan memprovokasi. Shark Demon dan yang lainnya merasa frustrasi, perhatian mereka diarahkan ke Fang Yuan. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu Xing Xiangzi, mereka tidak tahu kemampuan apa yang dimiliki Fang Yuan di jalan kebijaksanaan. Bo dan sudah tidak berguna, sekarang beban berat untuk membongkar gerakan pembunuh medan perang jatuh ke tangan orang asing. Ini, bisakah mereka mengandalkannya atau tidak? Tuan Xing Xiangzi, sejak awal, Anda telah menggunakan teknik fana untuk menyelidikinya. Lihatlah ini, meskipun keadaannya belum kritis, ini sudah menjadi situasi yang sulit. Mengapa Anda tidak menggunakan teknik jalur kebijaksanaan tingkat abadi? Jangan khawatir, menurut aturan, jumlah esensi abadi yang Anda konsumsi akan dikompensasi kepada Anda nanti, Anda tidak perlu khawatir tentang pengeluarannya. Bo dan berkata lagi. Fang Yuan mengerutkan kening. Bo dan ini memiliki niat buruk, dia telah mencoba menabur perselisihan berkali-kali. Fang Yuan sangat menyadari masalah menjadi zombie abadi, esensi abadi sulit diperoleh, dia sangat menghargai persediaan. Tapi sekarang, ada kerugian besar tetapi sedikit kemajuan, bahkan jika Shark Demon tetap diam dan Subaiman tetap pasif, dia bisa menebak frustrasi zombie abadi lainnya. Fang Yuan bisa mengerti mengapa Bo dan menargetkannya. Tapi pemahaman adalah satu hal, tindakan provokatifnya mirip dengan menusuk belati ke punggung Fang Yuan. Segera, Fang Yuan menatap Bo dan dalam-dalam saat dia memanipulasi cangkir perspektif bergerak Gu, mentransmisikan ke Bai Yunseng. Bai Yunseng bekerja sama dengannya, berbicara, Bo dan, mengapa kamu begitu cemas? Lord Shark Demon telah mengatakannya, kami akan menanggung gelombang serangan ini dan memperjuangkan waktu untuk Xing Xiangzi. Sekarang yang baru setengah jalan melalui gelombang ini, Anda sudah ingin melarikan diri. Atau apakah Anda pikir Anda telah memberikan kontribusi besar? Ekspresi Bo dan berubah, dia berkata dengan nada orang yang dianiaya, mengapa saya berani, Tuan Bai Yunseng, Anda telah salah paham dengan saya. Dia tahu betul bahwa Bai Yunseng adalah favorit panas Shark Demon, semua orang tahu tentang sikap hangat yang dimiliki Shark Demon terhadap Bai Yunseng. Selain itu, Bai Yunseng memiliki Gu abadi yang luar biasa berharga, itu adalah metode penyembuhan yang mengesankan, dia tidak bisa tersinggung. Baiklah, berhenti berdebat. Shark Demon mencoba mengendalikan situasi saat dia melihat Fang Yuan, kami telah melewati 3 gelombang pertama, kami mampu untuk terus melewati gelombang keempat ini. Fang Yuan merasakan tatapan Shark Demon saat hatinya tenggelam. Tampaknya Shark Demon dan yang lainnya sama sekali tidak percaya padanya. Bagaimana dia bisa membiarkan itu terjadi? Fang Yuan tahu pentingnya kesan pertama, dia ingin bergabung dengan aliansi zombie Laut Timur dengan rekomendasi Shark Demon. Jika dia gagal pertama kali dia mencoba, kesan buruk Shark Demon tentang dia akan membuat segalanya sulit di masa depan. Bahkan jika dia menunjukkan nilainya nanti, efeknya akan jauh lebih buruk dari sekarang. Sebaliknya, jika dia berhasil sekarang, bahkan jika dia gagal di masa depan, dalam perspektif Shark Demon, itu masuk akal, bagaimanapun, siapa yang tidak akan gagal terkadang. Berdasarkan nada suara Shark Demon, sepertinya dia tidak akan tinggal untuk gelombang kelima. Bagaimanapun, masalah biaya penting dalam menyerang tanah yang diberkati. Lupakan saja. Fang Yuan mengevaluasi dalam hati, dia mengambil keputusan. Dia tiba-tiba menyerang cacing Gu dari sebelumnya. Dengan suara ringan, cacing Gu pecah. Cacing Gu lainnya. Haha, Bai Yunseng bekerja sama saat dia tertawa keras. Ekspresi Shark Demon dan yang lainnya berubah menjadi kegembiraan, moral mereka sedikit naik. Bo dan tetap diam. Mengikuti instruksi Fang Yuan, Bai Yunseng tidak melepaskannya, bagaimana, Bo dan. Terlepas dari apakah suatu teknik adalah tingkat fana atau tingkat abadi, satu-satunya yang penting adalah bahwa itu berhasil. Bo dan mengangguk, menunjukkan senyuman, Tuan Bai Yunseng benar, saya terlalu gegabah sebelumnya. Dia mengerti alasan mundur. Dia tidak membalas, dia telah menyerah. Terbukti, sangat sulit untuk berurusan dengan orang-orang seperti dia yang bisa menyimpan dendam. Bai Yunseng melanjutkan, kalian semua mungkin tidak tahu, tetapi saya sudah lama mengenal saudara Xing Xiangzi, saya tahu betapa mengesankannya teknik jalan kebijaksanaannya. Tindakan Bai Yunseng seperti seorang teman yang mencoba berbicara untuk teman baiknya.
Pada saat ini, Fang Yuan berpura-pura telah membuat kemajuan besar, dia melanjutkan, hehehe, akhirnya saya menurunkan satu area penting. Dengan penemuan ini, saya memiliki kepercayaan diri yang lebih besar untuk mengungkap gerakan pembunuh medan perang ini sekarang. Begitukah? Mata Su Baimen bersinar, dia mempercayai sebagian dari kata-katanya. Tapi segera, kebenaran berbicara sendiri. Seekor zombie abadi berteriak, cepat lihat, hujan beku telah melemah, banyak monster salju binatang buas yang terpencil hancur dengan sendirinya. Makhluk abadi sangat gembira, tatapan mereka ke arah Fang Yuan banyak berubah. Mereka hanya menerima kata-kata Bai Yun Seng dengan sebutir garam, tetapi setelah melihat dan merasakannya sendiri, sikap makhluk abadi berubah drastis. Mungkin Xing Xiangzi ini benar-benar bisa mengungkap gerakan pembunuh medan perang. Sebelumnya, Bo Dan tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi begitu dia datang, dia menghancurkan dua gu dan mengurangi kekuatan gerakan pembunuh medan perang hingga setengahnya. Tampaknya pencapaian jalan kebijaksanaannya jauh lebih tinggi daripada Bo Dan. Saya harus mengakui, orang barbar dataran utara ini memiliki keterampilan yang cukup. Hati semua orang menjadi dipenuhi dengan harapan. Bo Dan tersenyum di wajahnya, tetapi dia merasa sangat gelap dan suram di dalam. Semakin baik kinerja Fang Yuan, semakin menunjukkan ketidakmampuannya. Bo Dan sangat tidak puas, dia menggunakan teknik jalan kebijaksanaannya dan mengamati medan perang. Begitu dia mengamatinya, hatinya bergetar, dia merasakan kegembiraan yang tak ada habisnya. Ternyata setelah Fang Yuan menghancurkan dua gu fana, dan setelah sekian lama, dengan keterampilan Bo Dan, dia juga bisa menemukan dua kekurangan. Dia menyimpulkan secara rahasia, ini adalah kecerdasannya, dia tidak ingin melakukan apapun sampai dia mendapatkan hasil yang konkret, dia menunggu waktunya untuk serangan balik. Fang Yuan mengalihkan pandangannya yang mengamati Bo Dan, dia melihat gerakan pembunuh medan perang lagi. Setelah menghancurkan gu fana itu, seolah-olah kerudung diangkat, 6 hingga 7 kekurangan terungkap dalam hujan beku yang membeku bumi pembunuh-pembunuh medan perang. Tapi Fang Yuan tidak senang sama sekali, dia merasa sangat muram. Harga untuk mendapatkan 6 hingga 7 kekurangan ini terlalu tinggi. Untuk saat ini, Shark Demon dan yang lainnya masih dibiarkan dalam kegelapan, tetapi ketika gelombang serangan berikutnya datang, mereka akan merasakan sakitnya. Fang Yuan terus menyimpulkan, dia sudah menggunakan lebih dari 10.000 pikiran bintang. Pelanggaran medan perang menjadi lebih lemah, Shark Demon dan yang lainnya menghirup udara keruh, tekanan bertahan sangat besar, sekarang mereka hampir selesai dengan gelombang serangan keempat, mereka merasakan tekanan yang jauh lebih sedikit, tetapi mereka tidak mengendurkan kewaspadaan mereka. Fang Yuan memiliki kemajuan yang baik, tetapi dia tidak bertindak. Dia bahkan tidak menggunakan metode penyelidikannya dari sebelumnya. Dia duduk di udara saat dia menutup matanya, menunjukkan kepada orang lain kesan bahwa dia menyimpulkan dengan seluruh usahanya. Faktanya, dia berpikir, gerakan pembunuh medan perang ini digunakan untuk mempertahankan tanah yang diberkati, ada manfaat dan kekurangan. Kelemahan terbesarnya adalah bahwa gerakan pembunuh medan perang membentuk dunia sementara, itu adalah tanah yang diberkati semu. Di sini, semua gerakan gu fana dan pembunuh fana dapat digunakan, mereka tidak dibatasi seperti di tanah yang diberkati. Tetapi secara total, manfaatnya lebih besar daripada kekurangannya. Gerakan pembunuh medan perang ini dapat memperlambat kecepatan penjajah, hingga saat ini, Shark Demon dan yang lainnya bahkan belum melihat penampilan asli tanah yang diberkati Yulu. Bahkan jika mereka bisa menggunakan gerakan pembunuh fana, gu immortal yang menyerang masih harus mengeluarkan banyak esensi abadi. Karena begitu gerakan pembunuh medan perang ini diaktifkan, kekuatannya memaksa gu immortals untuk membela diri, atau maju dan menyerang menggunakan metode abadi. Jika aku bisa mendapatkan beberapa gerakan pembunuh medan perang di tanah yang diberkati Yulu dan menggunakan tanda dao tanah berkahku sendiri untuk mengatur lapisan dan lapisan gerakan pembunuh medan perang, itu akan paling menguntungkan. Etika saya memindahkan tanah yang diberkati bentuk bintang, saya dapat menggunakan metode ini untuk membentuk lapisan pertahanan. Tanah yang diberkati Hu Immortal juga dapat memanfaatkan ini, jika suatu hari, tanah yang diberkati Hu Immortal diserang, gerakan pembunuh medan perang defensif ini dapat membantuku mengulur-ulur waktu saat aku memindahkan sumber daya di dalamnya. Karena mereka takut mengganggu deduksi Fang Yuan, Shark Demon dan yang lainnya tetap diam.
Karena penampilan Fang Yuan sebelumnya, mereka mendapatkan kesabaran sekarang. Apa yang tidak mereka ketahui adalah, Fang Yuan sebenarnya memikirkan hal-hal lain alih-alih menyimpulkan. Di tempat ini, orang yang paling cemas bukanlah Fang Yuan, Bai Yun Seng yang mengkhawatirkan Fang Yuan, atau bahkan Shark Demon, itu adalah Bo Dan. Bo Dan cemas. Dia tidak pasrah untuk ditekan oleh Xing Xiangzi, sebelumnya, karena tidak ada kekurangan, biarlah, dia tidak berdaya. Sekarang dia menemukan beberapa kekurangan, ada harapan, dia mencoba yang terbaik untuk menjalani pengurangan. Waktu terus berlalu, tetapi Fang Yuan tidak melakukan apa-apa, Bo Dan malah menemukan area dengan Gu Fana yang tersembunyi. Jika dia menyingkirkan Gu Fana ini, akan ada sedikit bahaya, dan akan ada kemajuan dalam mematahkan gerakan pembunuh medan perang. Bo Dan memiliki beberapa kemampuan, jika bukan karena itu, Shark Demon tidak akan membawanya untuk menyerang tanah yang diberkati Yulu. Mendapat penemuan ini, Bo Dan sangat gembira, dia berpikir dalam hati, Bo Dan, kamu benar-benar luar biasa. Dia cukup mantap, dia belum menyerang, sebaliknya dia mengamati Fang Yuan. Fang Yuan masih menutup matanya, dia tidak bergerak. Bo Dan menunggu saat dia kehilangan kesabarannya, matanya melesat ke sekitar. Dia ingin menunggu Fang Yuan tidak berdaya sebelum dia menyerang, memberikan tamparan keras ke wajah Fang Yuan. Tapi segera, dia berpikir, bagaimana jika Xing Xiangzi juga menemukan kekurangan ini, apa yang akan saya lakukan? Dengan demikian, dia memutuskan untuk bertindak. Tuan Setan Hiu, saya telah membuat kemajuan. Lihat, Bo Dan tiba-tiba berbicara, dia mengatakan ini saat dia menggerakkan tangannya, menghancurkan Gu Fana yang tersembunyi. Shark Demon mengangguk padanya, bagaimanapun juga Bo Dan adalah anggota aliansi zombie. Dibandingkan dengan orang luar seperti Xing Xiangzi, Shark Demon lebih bersedia melihat peningkatan Bo Dan. Su Baimen tersenyum ringan, dengan bantuan mereka berdua, tidak akan lama sebelum kita mematahkan gerakan pembunuh medan perang. Tetapi saat ini, Fang Yuan membuka matanya, ekspresinya berubah menjadi sangat jelek, oh tidak. Apa itu? Bai Yun Seng bertanya dengan kooperatif. Fang Yuan berkata, Gu Fana ini tidak dapat dihancurkan, itu seperti jebakan, setelah menghancurkannya, kekuatan ofensif medan perang akan meningkat. Fang Yuan memukul dadanya dan menginjak kakinya, dia menunjukkan ekspresi marah dan penyesalan, seolah-olah dia sangat kesal saat ini. Bersambung.